Assalamualaikum Pak, maaf Pak telat. Waalaikumsalam, ya nggak apa-apa. Oke, yes, tak, ya masuk ya. Wendy sedang kemana? PKL sakit? Sedang PKL? Praktek lapangan. Wah, Wendy, perasaan masuk Pak. Bentar Pak. Hmm. Lagi sholat Pak kayaknya Wendy.
Mana bis? Dia kayaknya koneksi buruk dah, Wen. Pak Bambangnya. Bentar, dicek dulu di tele dah. Tadi dia barusan keluarnya. Di tele checklist satu lagi, Wen.
Maaf ya tadi mati lampu, jadi set restart semua nih aplikasinya. Oh, iya Pak. Nggak apa-apa Pak. Nah, Wendy udah online. Oke, gimana kabarnya? Mista, Wendy, sehat-sehat saja. Alhamdulillah Pak sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah. Ya, mohon maaf lahir batin ya, Lebaran kemarin kita Iya Pak. Udah kelewat berapa lamanya? lumayan ya, sebulan ya, hampir sebulan lebih ya Iya. liburnya. Eh, Tadi saya dapat info dari si siapa Osama ya, kalau kalian sekarang semester ini sedang PK apa praktek lapangan ya. Iya Iya, Pak. Pak. Hmm. Jadi kuliah sambil ini di kerjaan atau di tempat lain prakteknya? Kerjaan saya, Pak. Oh, di kerjaan ya. Kalau Gista di kelurahan Pak. Kamu di sekolahan, Kelurahan. kelurahan, Mm-mm. Buat aplikasi posyandunya Pak. posyandu. Oh, bisa jadi diangkat jadi itu tuh jadi skripsi kalau misalnya sejalan. Iya Pak. Pakai aplikasi apa bikinnya di sana? Eh, aku ini pakai frameworknya pakai CI Pak, Coordinator. Oh, CI. Aplikasi atau web? Aplikasi Pak. Aplikasi web basisnya web. Oh, iya web. Hmm. Logikanya bisa tahu tuh gimana tuh di posyandu untuk di aplikasinya. eh Lagi berjalan masih berjalan. Tapi tahu Pak, Dia akan diimplementasikan di satu posyandu atau banyak posyandu? di ini niatnya di posyandu satu posyandu dulu nanti kalau misalnya udah apa go ahead gitu baru dipakai ke 9 posyandu. Hmm. Di satu kelurahan itu ada 9 posyandu soalnya Pak. Satu kelurahan. Mantap. Mantap itu. Itu Mantap. project berjalan terus itu kalau gitu. Kalau bisa. Kamu kerja di sana, Iya. bisa Hah? kerja di kelurahan. Enggak. Kebetulan samping kamar aku posyandu, terus kasihan juga sama ibu-ibu PKK-nya kan, kalau dia apa sih buat nginput anak posyandu kan biasanya aku yang ngisiin tuh Pak di Excel-nya. Nah kan Hmm. kalau ibu-ibu PKK kurang knowledge juga kan kalau di Microsoft Excel. Hmm. Jadi aku kayak kepikiran, ah udahlah aku bantuin aja lah di posyandu gitu. Bagus punya manfaat, dan hasilnya dipakai langsung. Enak sih kalau apa kita praktek lapangan terus hasilnya dipakai. Jadi kita bisa ngembangin terus. Bahkan mungkin bisa di tandem terus akhirnya suruh ngurusin itu dan diangkat jadi pegawai itu atau ngurusin honorer atau apalah di kontrak biasanya Wah, gitu. Kalau aku bagus. tapi nggak tahu juga Pak. Karena saya banyak punya pengalaman mahasiswa-mahasiswa saya dulu yang dia kerja bantu-bantu di pemerintahan ya terutama ya. Tadinya cuma ngebantu, lama-lama malah ditarik ke pemerintahan jadi tenaga kerja. Dulu honorer ya dia honorer, tenaga kerja bantu. Terus lama-lama ya malah ketagihan di situ. Jadi malah nggak mau kerja tempat lain. Nah, kan dulu enak di pemerintah aja Pak adanya. Waktunya santai Oh, adanya gitu-gitu gitu. wah, lu Sambilannya Wendy mah banyak. pemerintahan Pak. Ya, Wendy di pemerintahan Pak. oh ini di pemerintahan. Iya tuh Iya, Pak. Pak. Di bagian apa, Wen? IT, Pak. IT. Oh, itu udah sejalan. Alhamdulillah. Eh, Bikin aplikasi apa, Wen? Kalau saya sih aplikasi ini pendataan sampah Hmm, Sampah tuh kayak gimana? Dinas apa? Pertamanan gitu? Apa gimana? Dinas Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup. Ya. Hmm, Itu apa yang dilakukan di sana? Ngedata ini, Pak. Ngedata apa sih? Tempat sampah TPS gitu, Pak. Hmm, Eh, Tempat-tempat TPS di mana aja gitu, daya ya lokasi tampung. titik koordinat tuh sama Hmm, peta-petanya gitu. Daya tampungnya berapa, sehari Ya, berapa banyak ya, yang ngangkut, berapa banyak yang hilir mudik gitu kan. ya. Lumayan itu dulu Ahok aja tuh kan sampai keren tuh zaman Ahok itu apa tempat sampah itu sampai dibuat CCTV jadi bisa dipantau kalau
ada penumpukan-penumpukan titik sampah mana yang nggak keangkut bisa langsung kepantau di pusat tuh. Idenya juga keren juga sih dulu. Jadi nggak ada yang sampai numpuk-numpuk bau gitu. Jadi sebelum itu terjadi udah oh ini ada masalah gitu. Jadi tanpa harus meninjau satu-satu, kepala pimpinan bisa lihat Iya, Pak. kayak kontrol atau monitoringnya. Kamu buat apa? Aplikasi datanya, bukan kontrolnya. Aplikasi kontrolnya, kontrol di adminnya. Kontrol admin. Ya, Jadi kayak semacam dashboard. Jadi bisa lihat. ya Yes. dashboard gitu. Keren juga itu. Bagus. Saya pengen belajar juga, pengen lihat aplikasi pemerintahan kayak apa. Tapi kapan-kapan kalau saya pengen lihat lewat kantor kamu boleh. Boleh kali, Wen. Tadinya mau cheat Pak. Gimana? Eh, mau CISRT buat Hah? plat insiden siber gitu. Hmm. Cuman aplikasinya udah berjalan, Hmm. tapi yang developnya kan saya gitu. Hmm. Tadinya mau pakai itu, tapi yang dibikin kemarin aja dah ini apa pendataan pengelolaan sampah itu. Betul banget, sampah. Karena saya kan dosen itu kan punya kewajiban untuk melakukan apa kayak penelitian, pengabdian masyarakat gitu ya. Kalau saya selama ini cuma pengabdian pendidikan di lingkungan desa desa wisata saya kan karena kampusnya kampus pariwisata di saya. Jadi kurang menantang gitu, cuman ngelihat gitu-gitu aja. Aplikasi-aplikasi yang dipakai namanya di desa kan terbatas banget, nggak bisa digunakan ya. Internet aja kadang-kadang bapet gitu ya. Susah kalau mau buat aplikasi. Nah kalau dimungkinkan nih kalau misalnya ada kesempatan di sana bisa melakukan survei atau apa gitu, saya dengan senang sekali bisa bantu apa gitu untuk laporan. Jadi saya punya kewajiban untuk buat satu penelitian atau pengabdian. Saya harus publikasikan nanti ke luar gitu. Kalau kamu punya punya kayak gitu, boleh Wen, saya minta bantuan ya, bisa diikut sertakan. Bukan gue diikut sertakan ya, ikut apa ya, semacam ikut bantuan neliti lah gitu ya. Kesulitan-kesulitan yang ada gitu. Nanti saya buat dalam bentuk publikasi atau dokumentasi yang bisa digunakan. Nanti nama kita bersama bisa dimasukin, nama kamu, nama saya, nama Gista, kita buat satu project atau apapun gitu ya, dalam bentuk tulisan. Oh ya, beruntuk jurnal gitu ya Pak. Betul. Kan kewajiban juga kan mungkin kalau di kampus, saya nggak tahu ya ada kewajiban nggak mahasiswa sebelum lulus Iya. minimal dia punya satu jurnal atau dua jurnal yang terpublikasi gitu. Nah, ini kita lagi buat, Pak, jurnal juga. Oh gitu. Tapi kalau Iya, kalau mau lihat aplikasi saya boleh di share screen nggak Pak? Share screen ya, share boleh, screen. Wen. Mumpung lagi bisa dibuka. Udah berapa persen, Wen? Udah 100 ya. Kalau boleh sih Pak. Silakan coba di share screen. Widih. Ini sih Pak, cuma paper adminnya doang. Ini pakai framework apa, Wen? Parapel gitu. Wah, pasti udah pakai Laravel. Wen 5. Ini sih pendataan sampah. Hmm. Nah, itu titik-titik poinnya udah kelihatan tuh. Iya, markernya Pak. Hmm. Nanti ini buat role penggunanya. Sini ada pendataan TPA, bank sampah, TPS 3R, terus timbulan sampah, komposisi sampah, TPA. Ini sederhana sih Pak, agak terlalu ini. Ini berarti apa database ya, perampungan datanya ya, transaksi hariannya atau bulanan masukin data lewat aplikasi juga, Iya, jumlah sampah data. harian gitu. Ah, bank sampah, pengurus. Lebih ke ini sih Pak, apa? Kepengurusan datanya juga sih. Luasnya, data-data gitu. Di RW, di kelurahan apa sekian, ada berapa. Hmm.
Oh, bagus juga tuh untuk kajian itu nanti eh, apa kalau blueprintnya udah punya, Wen? Udah punya blueprintnya. Blueprint itu gimana Pak maksudnya? Blueprint itu rancangan besar dari dinas lingkungan hidup tadi untuk pengelolaan sampah itu mau sampai kemana. Jadi dia dari pertama kan tahap pertama misalnya pendataan lokasi tempat segala macam. Berikutnya eh, pemantauan atau controllingnya, misalnya harian, mingguan, jumlah debit sampahnya seberapa banyak, gitu kan. Penambahan tiap bulannya berapa banyak bisa kelihatan gitu ya, kenaikan volume dari sampahnya itu bisa kelihatan dalam bentuk grafik, dia naik atau berapa kali lipat penaikannya. Artinya bisa diprediksi, begitu nanti aplikasinya dibuat, bisa diprediksi daya tampung sampah ini berapa lama nih, berapa tahun lagi dia akan penuh gitu ya. Jadi bisa diprediksi untuk pengambilan kebijakan bahwa nih 3 tahun lagi TPA ini akan penuh berdasarkan pola data yang masuk ya. Penambahan misalnya tiap bulan penambahan sampahnya sekian kubik. Berarti daya tampungnya kan maksimal sekian kubik. Berarti kalau dilihat polanya ini bisa jadi dalam sekian tahun dia akan terjadi penambah apa akan over. Jadi perlu ada penambahan tempat baru. Jadi sudah punya prediksi si pimpinan lo harus siap-siap nih. Saya 3 tahun lagi tambah ini udah penuh, udah nggak bisa punya daya tampungnya, harus punya tempat baru atau bagaimana pengalihannya. Kayak gitu. Jadi kayak sistem pengambilan keputusan, decision support system untuk level pimpinan. Begitu database-nya sudah lengkap, bisa dibuat ke arah sana. Ada Oh, oh iya, blueprint kayak iya. begitu. Belum sih Pak, belum sampai ke Belum. situ. Nah, itu bisa mungkin jadi kajian di penelitian kita, bagaimana kita buat satu apa, kajian untuk penanganan sampah di dinas tersebut, bagaimana tahapan-tahapannya sampai level yang paling tinggi pengambilan keputusan tadi ya, decision. Mungkin ada sistem warning, early warning misalnya, jangan sampai sampah itu tumpah atau penuh gitu ya. Kan terjadi itu yang kayak di mana di daerah Bekasi itu sampai meledak katanya kan. Baunya luar biasa karena udah Iya Pak. sudah overload gitu ya. Nah, itu ada apa kayak sistem early warning system, dia kayak ngasih sinyal misalnya nih 3 hari lagi misalnya kalau tidak segera ditangani ini akan terjadi bahaya longsor atau apa segala macam. Berdasarkan data yang kita punya tuh sistem udah ngasih peringatan netet merah segala macam kayak gitu. Jadi kayak ada algoritma untuk ngelihat kapasitas maksimal dan minimal yang bisa terpenuhi gitu. Udah melampaui, udah mendekati 90% misalnya, langsung sistem ngasih peringatan. Jadi kayak kayak dashboard kalau di dinas mungkin ada kayak dashboard di ruang pimpinan, dia ada dashboard yang ngasih sinyal biru merah di titik-titik sampah tersebut. Begitu ada warna merah buru-buru itu segera dilakukan pemantauan khusus gitu. Nah, kayak gitu kan perancangannya namanya di blueprint ya, blueprint rancangan besarnya untuk sistem itu pengembangannya bagaimana sampai seberapa jauh sih sistem yang akan dikembangkan. Nah, kayak begitu tuh di kajian-kajian S1, S2 itu menarik. Jadi kalau sekarang kan rata-rata orang bikin sistem kan cuman bagaimana database-nya aja ya, datanya tersimpan ke dalam secara digital. Tapi eh, artificial intelligence-nya, AI-nya belum diterapin untuk dari data itu mau jadi apa sih gitu ya. Di topik mata kuliah kalian ada mata kuliah bisnis analis kan ya? Kalau di sini nggak ada Pak. Kalau di Nggak ada. Ika. Oh ya, udah deh. Berarti mungkin kita bisa angkat jadi topik penelitian ke arah sana, perancangan-perancangan ke depan. Jadi kita yang rancang harusnya bagaimana sih sistem yang bagus untuk pengelolaan sampah gitu. Tahapan satu yang kamu buat itu kan pendataan dulu, tahapan kedua apa, tahapan ketiga, tahapan empat. Jadi begitu apa nanti dinas mau mengembangkan, kita udah kasih tahu nih Pak, tahapan sistem itu harusnya begini nih kalau mau bagus. Gitu. Apa yang harus dibuat, apa yang harus disiapin. Kamu outputnya apa, Wen? Di sini nanti cuma buat aplikasi aja. Gimana Pak? Pembuatan aplikasi, judulnya misalnya judul apa? Nah, belum nemu Pak. Judulnya gimana kan? Belum dapat. Belum. Lagi nyari-nyari. Hmm, aplikasinya udah siap. Gista juga udah ya. Udah, Pak. Judulnya apa? Apa ya kemarin? eh apa ya? Nah ini kalian E-question.
Kenapa? praktek lapangan ada pembimbingnya nggak? Ada dosen pembimbingnya nggak? Ada, ada, ada Oh Pak. ada. Ya udah, Iya, dosen pembimbingnya nanti yang arahin. iya. Oke, oke. Tadinya saya pengen ikut nimbrung, biar nama saya juga masuk. Saya ikut Nah, bantu yang bikin nggak apa. apa-apa sih Pak. Di jurnal gitu mau masuk masukin aja Pak, nggak apa-apa. Enggak, kalau kalian emang udah neliti, ada bahannya, dan emang ada produknya, ya saya bisa bantu bikin tulisan atau korespondensinya, bisa ngajukan ke jurnalnya gitu. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya sambil jalan ya. Iya Pak, Kalau saya siap. mau buat sisi lainnya, misalnya Oke, dari Pak. pengembangan Saya kamu, saya buat orientasinya misalnya pakai Flutter untuk mobile-nya. Saya coba tambahin gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi penelitian berikutnya. Next kan, maksudnya walaupun aplikasi kan banyak macam, ada yang web base-nya, ada yang mobile Android base-nya kayak gitu. Nanti Pak bisa niatnya skripsi mau bikin di mobile dev nih Pak. Hmm. Ya kalau mobile harus tentunya harus punya database-nya juga kan. Biasanya sih Iya. mobile itu emang web base-nya dibangun dulu, web base untuk input data segala macam. Udah ada baru ke mobile-nya untuk memudahkan interaksi dengan user biasanya ke mobile. Oke, kita masuk ke materi 5 ya. Karena dapat info minggu depan kalian tuh sudah minggu tenang. Lalu minggu depannya sudah UTS. Sedangkan kita materi sekarang baru materi kelima. Minimal UTS itu sampai 5 atau 6 ya. Saya nggak tahu di apa di kampus syaratnya. Biasanya sih kalau di kampus saya sampai 5 sudah bisa UTS. Tapi nggak apa-apa nanti di minggu tenang kita masuk ke sesi 6 aja. Biar nggak terlalu jauh. Sesi 5 di materi. Nah, ini ada materi, kita bisa kalian download kayak kemarin sama ya prosesnya. Tetap di materi kita di sesi 1 sampai 7 nanti hanya belajar bagaimana membuat game sederhana yang kita targetnya tadi bisa dipakai digunakan untuk pembelajaran anak TK akhir UTS-nya nanti ya. Nah ini bikin word find puzzle. Contohnya seperti ini ya. Biasanya ada gambar gitu ya. Terus tidak ada pertanyaan. Terus diketik apa nama gambar ini gitu ya. Apa nama kata-kata yang harus kita ketikkan di sini. Pilihan tombol. Misalnya ini gambar Mario, what is name of this game? Ini kan masih bahasa Inggris ya. Aslinya nih saya dapat dari internet, ada linknya nanti. Nah, kita pencet gitu dia benar warnanya akan hijau, tapi kalau salah warnanya merah. Nah, ini file spek YAML-nya sama kayak kemarin. Ada file Word Finder-nya, ini script-nya. Lumayan banyak ya script-nya. Karena ada 3 game, di dalamnya ada 3 gambar ya, bertukar. Oke, terus ada Mendartnya. Mendartnya dia langsung ke Word Find ini, Word Find Dart. Jadi pakai kelas file yang lain diinsertkan, diimport baru masuk. Jadi cukup 2 file saja. Nah ini sumber source-nya di YouTube-nya ada, YouTube pembuatnya. Jadi tugasnya adalah modifikasi game Find Puzzle ini menjadi berbahasa Indonesia. Tadi kan kayak pertanyaan bahasa Inggris ya. Dengan objek gambar dengan tema-tema nama binatang atau buah-buahan. Jadi silakan diganti nama binatang atau buah-buahan. Nah, ini binatang semua tuh bahasa Inggris. Bisa binatang tapi bahasa Indonesia, paling kalian ganti. Atau kasih gambar tentang buah-buahan atau yang lain sayur-sayuran atau apa ya anak-anak ya belajar anak-anak pokoknya targetnya anak TK aja ya buat presentasi hasil video disimpan dalam G Drive kemudian linknya ditulis pada tugas e-learningnya sama kayak kemarin. Logika standarnya adalah di sini cuma kalian belajar mengkaji mengenali kalimat ini kotak-kotaknya ini sesuai dengan tombol yang di bawahnya ya. Jadi ini ada 4 kata Mario, tapi kalau misalnya namanya beda, misalnya 3 kata atau 7 kata, ya otomatis kotaknya akan berubah 7 kata. Nah itu tadi di skripnya dia ada
routing atau looping yang untuk menghitung berapa banyak dia harus muncul. Jadi dirubah ke bahasa Indonesia aja, Pak. Ya, coba bahasa Indonesia. Gambarnya ganti sesuai yang Indonesia gitu, yang gampang. Untuk anak TK aja. TK di Indonesia kan mereka pasti belajar mengenal buah-buahan, mungkin sayur-sayuran, atau binatang gitu. Nah, di sini ada contohnya di WordPad puzzle-nya ini. Nah, ini sumbernya dia ada apa source kodenya. Ini plugin. Jadi kalau kalian buka di source kodenya cuma source kode biasa mentah ya, belum ada di Visual Studio Code. Tapi kalau yang di modul yang udah saya kasih, saya sudah rubah supaya dia jalan. Kalau kalian ngambil mentahnya di sini masih ada kekurangan dikit-dikit yang harus dirubah. Jadi kalau salah dia warnanya merah tadi. Kalau benar hijau langsung dia ganti otomatis. Kayak gini ada tulisan kayak rise button ini udah nggak disupport sama apa DAT ya. Udah diganti dia sekarang namanya flat button. Jadi di script yang saya kasih di modul nggak akan sama dengan dia punya ya. Karena saya tes ternyata banyak ini udah 2 tahun yang lalu dibuat banyak yang sudah tidak support. Jadi kalau kalian coba nanti, kalau kalian ngambil murni filenya dari dia, nggak jalan. Modifikasi yang di modul udah bisa jalan. Kalian saya coba nanti di modul. Tapi intinya seperti ini sih logikanya sama aja. Tinggal dicoba ya di rumah, tinggal dicek. Ini dia buat dari awal nih, satu 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 sampai dia sampai jalan. Tahapan-tahapan jadi kelihatan bagian-bagian. Dia pakai package ini ya, WordSet. WordSet dat ini ada di bagian ini. Udah saya tambahin di description ini. Nah ini, WordSet di pub YAML-nya ada tambahan ini. Lalu versi environment SDK-nya dia versi 2 sampai 3 ya. Jadi diturunin biasanya kan 2.17, 2.16 gitu yang di sini. Diturunin ke versi 2 karena dia datnya pakai dat versi 2. Nggak mau versi 3. Si pakai yang lama. Jadi ada beberapa bagian yang nggak support kalau pakai dat versi 3. Kalian coba dulu nanti pakai yang source code-nya dia. Kalau misalnya ada kesulitan, kalian bisa lihat bandingkan dengan yang sudah saya rubah. Nanti bisa dilihat bagian-bagian apa kira-kira aku bisa. Kalau enggak ya ini aja semua copy dan jalankan juga bisa. Jadi kalau di Flutter ini masalahnya adalah kendalanya itu kalau kita ngambil aplikasi-aplikasi di luar itu, kita harus sesuaikan versi Dart-nya itu dengan versi waktu dia buat, termasuk plugin-pluginnya. Jadi kalau pluginnya kita pakai yang baru, lalu
versi datnya pakai yang lama, biasanya tabrakan, ada yang nggak jalan gitu. Atau kebalikannya, kita pakai pluginnya versi lama, tapi datnya versi baru, itu juga nggak mau dia. Jadi kayak ada pasang-pasangan gitu dia. Jadi kalau kita 2 tahun lalu bikin aplikasi, aplikasi sekarang dijalankan dengan versi dat yang baru, dia nggak mau jalan. Dia hanya mau jalan pakai versi dat yang lama juga. Karena banyak perintah-perintahnya yang sudah berubah, DP kreatif udah dibuang, udah nggak dijalankan. Ini Flutter kayak gitu. Kalau di Laravel juga ada versinya kan, sama kan? Jadi kalau kita di versi yang lama dia jalan, tapi begitu aplikasinya diupdate ke versi yang baru, mungkin PHP yang versi yang baru dia akan nggak kompatibel. Suka gitu nggak, Wendy? Suka ketemu nggak? Men. Oh, Wendy-nya kemana? Kalau Gista gimana? Pakai Ada CI? Pak. Jadi kalau kita bikin aplikasi nih, lalu kita pakai PHP versi berapa misalnya, versi 8 misalnya kan, terus bikin aplikasi udah jalan nih, 2 tahun berikutnya ada update versi. Aplikasi yang lama itu biasanya normal jalan atau masih banyak harus berubah? Ada yang perlu dirubah karena ada sintak-sintaknya yang sudah tidak support, cara penulisannya udah beda gitu. Iya Iya. Pak. Paling Itu ya, ada beberapa hal yang diubah. itu yang bikin kita pusing di programmer tuh. Nah, Jadi kita iya, udah Pak. tinggal aplikasi itu udah kita tinggal, kita udah ngerjain aplikasi yang lain. Begitu servernya minta update, minta versi yang baru karena mungkin sudah banyak celah bugs-nya, banyak hacker yang masuk, minta diupdate, kita update nggak jalan. Itu yang terjadi. Akhirnya kita harus mundur lagi, kita baca lagi script kita, apa yang harus kita perbarui dengan versi PHP-nya atau versi datanya yang baru. Nah itu yang jadi kendala. Kerjaan nggak ada. Jadi begitu kita dapat script yang lama, kita jalankan di versi yang baru, pasti ada kendala. Begitu juga di Flutter, sama, dia kayak gitu juga. Jadi versi SDK-nya, versi yang berapa nih, Dart yang versi 2. Lalu sekarang kita udah update versi 3, kita jalankan, error dia. Kayak gitu. Jadi hampir dipastikan, yang penting kita ngerti logika. Logikanya kita paham, nanti yang kurang-kurang versinya kita naikin versinya, yang penting logika dasarnya kita pegang. Nanti kita rubah-rubah. Tadi kayak perintah, ini perintah di bagian ini di apa, raise button, tadi nama raise button ya tadi apa, raise button itu di versi lama masih jalan ini raise button ini, tapi di versi yang sekarang dianggap sudah dibuang, harus diganti dengan flat button. Jadi kita rubah dulu dia jadi flat button, lalu struktur penulisan propertiesnya juga beda, jadi kita harus rubah dulu baru kita jalan. Itu yang buat kuras energi. Jadi kalau kita nggak ngikutin tahapan-tahapannya, biasanya agak pusing ngelihat script yang lampau. Tapi yang penting logikanya sama. Oh, dia bikin kotak. Oh, kotak kalau di perintah yang lama pakai raise. Perintah yang baru pakai flat. Berarti kita harus pakai flat. Kita hapus semua raise buttonnya. Kita modifikasi supaya jalan dengan perintah flat. Gitu. Jadi intinya ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup deh Pak. Cukup ya. Terus sekarang kerjakan ini. Waktunya 2 minggu. Berarti sampai setelah UTS nanti. Kalian kerjakan berdua. Bisa. Tadi di modul udah ada. Tinggal dirubah dikit-dikit. Oke, Pak. Oke, sambil ngobrol lagi ya nanti ya. Tadi saya minat banget ya Gista sama Wendy kalau misalnya saya bisa ikut serta dalam tim pembuatan jurnal kalian buat aplikasi. Karena maksudnya juga punya kewajiban, dosen juga harus update ilmu, harus update pengetahuan. Kalau bisa saya bantu bagian mana gitu ya. Apa di tulisannya nanti saya buat tulisannya, tinggal dirapihin sesuai dengan aplikasi yang kalian buat. Nanti kita kolaborasi deh. Oke, Pak. Gista pakai OpenCV kok, Pak. Pakai apa? CV. OpenCV. Oke. Nanti kita sharing-sharing aja ya di grup ya. Pak, saya udah sampai sini nih penelitiannya gitu ya. Iya, Oke. Oke Pak. Pak. Siap. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sore Pak. Sore, Ya, Pak. Makasih, Pak. sama.
Mantap, Wet. Mantap apa, guys? Mantap, aplikasinya udah jadi. Keren. Gue belum. Iya, gue dalemannya bikin laporannya gimana? Gak paham gak? Ini sih laporannya gue juga mikir ya ini udah hamin sebulan. Soalnya kita udah banyak banget aja. Udah mau jurnal, Nah, belum tugas yang ini, santai belum kan. cloud computing. Terus kita harus nyelesain itu magang. Lagian kocak ya kalau gue mah dulu. Aduh, udahlah, yang di sini dah. Udahlah, yuk, Tapi kalau di sini biar didengar. yuk balik. Udahlah yuk.